orang di antara 100 ini menjadi anak saya. Waktu saya pilih 3 orang, saudara-saudara. Waktu saya pilih 3 orang menjadi anak saya. Lalu saya berkata kepada dia, mulai hari ini saya menjadi ayahmu, engkau menjadi anakku. Engkau bukan anakku, dan aku bukan ayahmu. Tapi karena cinta kasih kepada engkau, saya akan pilih dari antara kamu beberapa orang menjadi anak saya. Saudara-saudara, kalau demikian apakah berarti pilihan saya terhadap 3 orang ini berarti tidak adil kepada 97 yang tidak dipilih? Jawab. Kalau you tidak jawab, saya tidak khotbah lagi loh. Hah? Adil nggak? Kenapa engkau pilih dia, tidak pilih saya? Kamu mau pilih semua. Pilih berarti tidak semua. 1, 2, 3. Pilih berarti tidak semua. Maksudnya ngerti gampang dong. Pilih yaitu pilih. Kok pilih semua gimana dong? Lalu 3 anak yang saya bawa. Oke, mandi. Sudah mandi, saya bawa pulang. Engkau jadi anakku, aku jadi bapamu. Yang lain bilang, kenapa engkau pilih dan dia pilih saya? Sehingga karena engkau pilih dia tidak pilih saya, menjadikan saya tidak ada apa-apa. Loh, siapa yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa? Yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa bukan karena saya tidak pilih. Yang menjadikan kamu tidak ada apa-apa karena engkau telah membunuh papamu. Ya toh? Saudara ikut dah ini. Jelas tak? Kok diam-diam seperti orang bodoh begitu? Coba betul nggak? Yang bikin dia tidak ada apa-apa bukan karena saya tidak pilih. Yang bikin dia tidak ada apa-apa karena dia sudah membunuh bapaknya sendiri. Betul nggak? Sudah jelas? Nah, saudara-saudara, kalau demikian, ini mempunyai papa ini kenapa? Ini mempunyai papa karena dia dipilih secara di luar seharusnya. Nah, ini harus ngerti. Dia tidak seharusnya mempunyai papa. Karena dia sudah mempunyai papa. Dan dia sudah membunuh papa. Itu semua manusia yang berdosa. Sudah menjadi setru Allah. Manusia tidak berhak lagi menjadi anak Allah. Manusia telah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Hubungan antara Allah dan manusia diputuskan oleh Allah atau oleh manusia. Jawab. Oh, pintar sekarang, saudara-saudara. Jawab langsung benar. Hubungan antara Allah dan manusia bukan dirusak oleh Allah, tapi dirusak oleh manusia. Itu sebab manusia telah berdosa, telah menjadi setru Allah, telah hidup secara tidak ada Allah, dan telah terpisah dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, yang melanggar peraturan, yang melanggar hukum, yang melanggar perjanjian bukan Allah tapi Adam. Karena Adam telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Adam telah tidak taat kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Adam telah berani memberontak kepada peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh Allah. Maka Adam keluar daripada tempat yang disediakan. Dia menjadi manusia yang hidup, tidak ada Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebab kalau manusia binasa, itu namanya adil. Seluruh manusia berdosa, semuanya masuk neraka, itu namanya adil. Engkau bilang Allah tidak adil, tidak menyelamatkan saya. Kalau berani bicara adil, kita harus mengerti. Yang disebut adil yaitu semua masuk neraka, itu adil. Semua 1, 2, 3. Semua masuk neraka, itu adil. Ya sudah. Kalau mau bicara tentang adil, yaitu semua masuk neraka. Kalau mau bicara, berani bicara tentang keadilan, yaitu kita yang berdosa diadili. Itu sudah. Tetapi keadilan jangan dipakai di dalam anugerah. Karena apa? Anugerah sama keadilan itu berbeda. Anugerah tidak berarti dia hutang sesuatu yang harus dia lunasi. Saudara-saudara, kalau aku tidak hutang kepada kamu, lalu aku memberi uang kepada orang lain, tidak memberi kepada kamu, kenapa engkau kasih dia, tidak kasih saya? Loh, kenapa? Saya mau kasih dia, kenapa? Kenapa tidak kasih saya? Ya, kenapa harus kasih kamu? Sebab you kasih dia. Itu namanya bocengli. Saudara-saudara, saya kasih dia berdasarkan kedaulatan saya. Saya berikan sesuatu kepada dia berdasarkan kasihan saya kepada dia. Tetapi kepada kamu saya tidak hutang kok. Kalau saya tidak hutang, saya tidak perlu memberi apa kepada kamu. Kalau aku tidak memberikan sesuatu kepada kamu, engkau tidak berhak mengatakan aku hutang kepada kamu. Memang aku tidak hutang. Nah, saudara-saudara, orang berdosa selalu pikiran tentang kebenaran pun sudah disemari oleh dosa. Sehingga tidak bisa mengerti akan hal-hal begitu sederhana. Saudara-saudara,
Kita yang hutang Allah. Allah tidak hutang kita. Alkitab mengatakan sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Sekalian sudah berbuat dosa. Every one of us. Not even one is exception. Saudara-saudara. Semua kita sudah berbuat dosa. Dan sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kita hutang kepada Tuhan Allah. Kita hutang, mestinya kita bayar. Kita tidak bayar, maka malah marah-marah Tuhan yang hutang kita. Itu kurang ajarnya double, saudara-saudara. Kita sudah berdosa kepada Tuhan, kita sudah hutang kepada Tuhan, kita masih mengapa biarkan saya hidup di dunia susah begitu? Kalau bisa mati saja. Itu semua perkataan yang betul-betul keluar dari otak yang tidak beres. Saudara-saudara, hidup kita satu hari di dunia ini adalah hidup yang seharus bayar hutang Tuhan Allah. Tapi setiap hari kita hidup, setiap hari kita lebih hutang banyak, maka kita mencela Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan, itu tidak beres. Nah saudara-saudara, kalau bicara tentang keadilan, semua masuk neraka, semua binasa itu adil. Tetapi di antara yang harus binasa, Tuhan memberikan anugerah kepada sebagian orang sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Ini namanya anugerah yang diberikan. Saudara-saudara, apakah artinya anugerah? 3 hal. Pertama, tidak layak diterima. Kedua, tidak ada pekerjaan yang mendapatkan upah. Ketiga, tanpa mempunyai jasa apa-apa. Ini 3 hal menjadi tandanya makna anugerah. Sekali lagi, tidak layak. Tidak ada pekerjaan untuk mendapatkan upah. Ketiga, tidak mempunyai jasa apa-apa. 1, 2, 3. Pertama, tidak layak. Kedua, bukan upah. Ketiga, tidak ada jasa. Yang disebut anugerah inilah, saudara-saudara. Oh Tuhan, beri anugerah kepadaku. Berarti apa? Berarti memang aku tidak layak mendapatkan. Berarti apa? Bukan karena saya sudah bekerja untuk mengganti anugerah sebagai upah. Anugerah bukan upah. Upah bukan anugerah. Ketiga, karena saya berjasa, coba karuniakan sesuatu kepadaku. Saudara-saudara, justru di hadapan Tuhan, kita tidak layak. Kita tidak ada sesuatu yang mendapat upah. Kita tidak berjasa. Di luar jasa, di luar upah, di luar kelayakan. Itu namanya anugerah, saudara-saudara. Maka anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia baik. Anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia bekerja. Anugerah diberikan kepada seseorang bukan karena dia berjasa. Anugerah diberikan kepada seseorang karena kerelaan yang memberi dan cinta kasih yang ditujukan kepada yang menerima. Itu namanya anugerah, saudara-saudara. Nah ini ayat-ayat yang menunjukkan hal yang begitu penting di sini. Saudara-saudara. Kedua, kalau semua sudah dipilih oleh Allah, ada rencana Allah, ya sudah berarti kita tidak usah kerja apa-apa dong. Orang ini diselamatkan karena Tuhan pilih. Orang itu diselamatkan karena Tuhan pilih. Ya sudah Tuhan sudah pilih dia diselamatkan. Saya tidak usah mengabari Injil. Buat apa pemuritan penginjilan? Buat apa pergi mengabarkan Injil? Buat apa susah-susah cari jiwa? Tuhan kan sudah pilih dia. Nah ini adalah pikiran kedua yang penting melawan doktrin predestinasi. Kalau Tuhan sudah rencanakan segala sesuatu, buat apa kita kerja? Tuhan sudah rencanakan. Betul nggak? Saya kira baru separuh yang mengikuti pikiran ini. Sekali lagi ya. Tuhan sudah pilih, ya sudah. Kalau saya tidak dipilih, bagaimanapun tidak bisa selamat. Kalau dia sudah dipilih, bagaimanapun akhirnya selamat. Karena Tuhan berdaulat katanya. Kalau begini, tidak usah mengabarkan Injil loh. Ya toh? Coba diskusi sama sebelahmu setengah menit. Ya, semua diskusi. Kalau Tuhan sudah pilih, buat apa kita mengabarkan Injil? Ayo semua bicara. Yang tidak bicara saya suruh naik ke atas. Ayo sekarang bicara sama sebelahmu. Kalau Tuhan sudah pilih, buat apa kita repot-repot mengabarkan Injil? Bicara semua. Saya segera naikkan beberapa orang ya. Jangan ngomong yang lain,
Anak perempuanmu sudah nikah enggak? Bukan itu ya. Kalau Tuhan sudah pilih, buat apa kita mengabar Injil?